Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita dari kelompok 4 menganalisis bisnis kelayakan UMKM sebelah peresmian. Ya, kita ada 4 anggota. Di antara ada saya sendiri, Ilham Mustafa, ada Bang Sambas, Bang Sigit, dan Bang Andi Syarifudin. Oke, boleh di next slide. Di pendahuluan deskripsi singkat tentang bisnis UMKM, kita mengambil dari seblak prasmanan. Seblak adalah makanan khas Indonesia yang berbasis kerupuk basah yang dimasak dengan bumbu khas, dikenal rasa pedas dan gurihnya. Jenis produk yang ditawarkan, produk utama seblak dengan berbagai varian topping seperti sosis, bakso, telur, ceker, sayuran, tambahan karbohidrat seperti makaroni atau mie. Untuk paket menu jumbo atau untuk keluarga, seblak pedas ini ada berbagai level dari 1 sampai 5. Untuk inovasi pelayanan, seblak instan dalam kemasan untuk mudah dibawa pulang. Kita beralih ke segmentasi pasar. Umumnya rata-rata seblak itu ya digemari remaja 15 tahun sampai 35 tahun. Pendapatan menengah ke bawah, makanan ini sangat terjangkau ya. Untuk kerjaan pelajar, mahasiswa, karyawan muda. Untuk geografis, wilayahnya di perkotaan atau dekat kampus biasa yang sering anak-anak kampus lah ya, anak sekolah atau kawasan kantor juga bisa. Untuk psikografis, orang yang suka makanan pedas, jadi dia bakalan suka yang namanya seblak kalau pedas ya. Ada makanan cepat saji dengan harga yang terjangkau. Okay, next. Status bisnis, ini usaha ini bisa dibilang mikro kuliner ya. Biasanya warungnya kecil, nggak terlalu gede. Ada juga yang gerobak kaki 5 atau bisnisnya bisa di rumahan. Untuk masa operasional jika baru berdiri, baru berjalan 6 bulan, modalnya kecil. Jika sudah berjalan, durasinya usaha ini ya 2 tahun memiliki pelanggan tetap yang banyak ya. Ya, untuk skala bisnis, fokus pada satu lokasi dengan target harian. Beberapa usaha seblak ini mulai ekspansi, di antaranya melalui GoFood atau GrabFood biasanya. Okay, next. Ini udah berapa namanya kayak analisis pasarnya, segmentasi pasar, target pasar utama seblak ini ya seperti yang tadi saya udah jelaskan, usianya 15 sampai 35 tahun. Mayoritas kebanyakan perempuan, namun pria juga kadang nyobain aja ya, cuma nggak pedas. Lokasinya oke, dekat kampus, sekolah, kantoran, pemukiman padat penduduk juga strategis. Ya, food court, status ekonomi menengah ke bawah karena harganya mulai dari 10.000 sampai 30.000. Oke, sekian untuk dilanjut. Pak Andi, silakan slide selanjutnya. Ya, untuk kebutuhan pasar dari pasar seblak ini, yang pertama itu permintaan pasar seblak prasmanan. Konsumen menyukai konsep prasmanan karena konsumen dapat memilih topping sesuai dengan seleranya masing-masing. Yaitu lalu pilihan tingkat kepedasan meningkatkan daya tarik. Tren makanan pedas, seblak tetap populer karena tren makanan pedas tidak pernah surut di kalangan anak muda. Faktor kenyamanan dan harga terjangkau, seblak prasmanan menawarkan fleksibel porsi, hemat untuk individu atau cukup untuk kelompok. Untuk tempat diusahakan yang mudah diakses. Jika lokasi strategis dan ditambahkan layanan pengantaran online, permintaan akan semakin meningkat. Analisis persaingan. Pesaing utama seblak adalah usaha-usaha lain, yaitu warung seblak reguler yang menjual porsi standar tanpa konsep prasmanan. Lalu makanan pedas lainnya seperti mie pedas, ayam geprek,
atau makanan street food murah lainnya, misalkan pentol pedas atau cilok kuah. Posisi di pasar, keunggulan seblak prasmanan menawarkan fleksibel topping dan porsi yang memberikan pengalaman unik dibandingkan warung seblak biasa. Mengutamakan personalisasi yang jarang ditemukan di usaha kuliner lain. Tantangannya yaitu harga topping yang biasa jadi kurang kompetitif jika dibandingkan seblak biasa. Butuh diferensiasi unik seperti saus spesial, topping baru seperti keju mozzarella, nugget, atau sistem promosi buy 3 get 1 free. Analisis finansial. Modal awal. Berikut adalah estimasi modal awal untuk usaha seblak prasmanan. Untuk investasi awal yaitu membutuhkan peralatan masak seperti panci besar, kompor gas, blender, atau bumbu. Kurang lebih biayanya 3 juta rupiah. Lalu membutuhkan etalase atau gerobak seharga 2.500.000, meja dan kursi sederhana yaitu 1.500.000, wadah topping prasmanan 500.000, bahan baku awal kerupuk seperti kerupuk, topping dan bumbu-bumbu lainnya 1 juta rupiah. Total untuk modal awal adalah 8.500.000. Lalu sumber pembiayaan. Biasanya usaha seblak ini biasanya usaha pribadi ya. Biasanya mengeluarkan sebesar 5 juta rupiah. Sisanya bisa didapatkan dari pinjaman dari keluarga atau koperasi lokal. Proyeksi pendapatan. Asumsi operasional. Harga rata-rata per porsi seblak prasmanan yaitu Rp15.000. Penjualan harian rata-rata kurang lebih 30 porsi. Hari operasional yaitu 25 hari dalam 1 bulan, yaitu pendapatan bulanan 30 porsi dikali 15.000 dikali 25 hari, total yaitu Rp11.250. Biaya operasional bulanan pertama bahan baku yaitu seperti kerupuk, topping, bumbu dan lainnya 4.500.000, gas dan listrik 500.000, gaji karyawan jika ada yaitu 2 juta rupiah. Lalu biaya lain-lain seperti promosi, perbaikan alat dan lain-lain yaitu Rp500.000. Total biaya operasional yaitu Rp7.500.000. Lalu keuntungan bulanan, pendapatan dan biaya operasional 11.250.000 dikurang 7.500.000, total akhir yaitu 3.750.000. Lalu keuntungan tahunan bisa dilihat dari omzet saldo yaitu 3.750.000 dikali 12 bulan dengan total setahunnya mendapatkan omzet 45 juta rupiah. BEP yaitu break even pointnya yaitu BEP sama dengan total biaya hidup dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Asumsi biaya tetap gerobak, peralatan dan sewa lokasi yaitu Rp8.500.000, biaya variabel per porsi Rp10.000, harga jual per porsi Rp15.000. Lalu BEP-nya yaitu sama dengan Rp8.500.000 dibagi 15.000 dikurang 10.000 sama dengan 1.700 porsi. BEP. Lalu analisis keuangan. ROI, Return of Investment. Rumus ROI adalah sama dengan laba bersih dikurang modal awal dikali 100%. ROI-nya yaitu 45 juta dibagi 8.500 dikali 100% sama dengan 529%. ROE,
return of equity. Rumus ROE yaitu sama dengan laba bersih dibagi ekuitas pribadi dikali 100%. Jika investasi pribadi 5 juta rupiah, ROE-nya adalah 45 juta dibagi 5 juta dikali 100%, yaitu 900%. Mungkin Bang Sigit bisa dilanjutkan. Bang Sigit, yuk dilanjut. Siap. Berikutnya ada analisis teknis proses produksi atau operasional. Yang pertama, proses produksi atau operasional. Proses produksi atau operasional adalah inti dari keberhasilan bisnis karena mempengaruhi efisiensi, kualitas, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar. Hal yang perlu diperjelas meliputi A. Deskripsi proses produksi. Jelaskan tahapan-tahapan produksi dari awal hingga produk jadi, misalnya penerimaan bahan baku, pengecekan kualitas bahan baku, proses manufaktur, tahapan yang melibatkan peralatan tenaga kerja atau teknologi tertentu. Berikutnya kontrol kualitas, memastikan produk memenuhi standar. Maaf. Saya ulangi ya. Analisis teknis proses produksi atau operasional. Yang pertama, proses produksi atau operasional. Proses produksi atau operasional adalah inti dari keberhasilan bisnis karena mempengaruhi efisiensi, kualitas, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar. Hal yang perlu diperjelas meliputi deskripsi proses produksi, jelaskan tahapan-tahapan produksi dari awal hingga produk jadi, misalkan penerimaan bahan baku, pengecekan kualitas bahan baku. Berikutnya proses manufaktur, tahapan yang melibatkan peralatan, tenaga kerja, atau teknologi tertentu. Kontrol kualitas, memastikan produk memenuhi standar. Distribusi proses pengiriman produk ke pelanggan atau pasar. Berikutnya teknologi yang digunakan, apakah proses menggunakan teknologi manual, semi otomatis, atau otomatis. Teknologi modern cenderung meningkatkan efisiensi dan keandalan proses. Jelaskan juga keberlanjutan teknologi tersebut dalam jangka panjang. Efisiensi dan keandalan. Efisiensi, apakah proses produksi meminimalkan waktu, biaya, dan limbah. Sebutkan data spesifik seperti waktu produksi per unit atau tingkat efisiensi penggunaan bahan baku. Keandalan, apakah proses ini dapat diandalkan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi secara konsisten. Berikan contoh seperti tingkat kegagalan produk atau defect rate yang rendah. Berikutnya skalabilitas, apakah proses produksi mudah disesuaikan jika terjadi peningkatan permintaan pasar. Berikutnya Mas, ketersediaan bahan baku atau infrastruktur. Yang pertama, ketersediaan bahan baku dan infrastruktur mempengaruhi kesinambungan operasi bisnis. Analisis meliputi ketersediaan bahan baku, apakah bahan baku utama yang diperlukan tersedia secara lokal atau perlu diimpor. Berikutnya stabilitas, apakah bahan baku tersedia secara berkelanjutan. Jelaskan sumber bahan baku utama dan hubungan dengan pemasok. Berikutnya
berikutnya biaya dan logistik. Apakah biaya pengadaan bahan baku terjangkau? Jelaskan bagaimana logistik dan penyimpanan. B. Proses pasokan. Jelaskan proses pengadaan mulai dari pemesanan hingga pengiriman bahan baku ke lokasi produksi. Misalnya hubungan dengan pemasok, apakah ada kontrak jangka panjang atau pembelian spot. Berikutnya sistem logistik, apakah menggunakan penyedia logistik pihak ketiga atau armada sendiri. Resiko pasokan, bagaimana perusahaan mengantisipasi gangguan seperti keterlambatan pengiriman atau kenaikan harga. C. Ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur fisik, apakah lokasi bisnis memiliki akses yang baik ke fasilitas seperti listrik, air, internet, dan transportasi. Berikutnya infrastruktur pendukung, apakah terdapat akses ke gudang penyimpanan, jaringan distribusi, atau peralatan produksi yang dibutuhkan. Berikutnya infrastruktur manusia, apakah ada tenaga kerja yang cukup dan terampil di sekitar lokasi bisnis. Kemudian yang D, keberlanjutan dan dampak lingkungan, apakah proses pengadaan bahan baku dan infrastruktur ramah lingkungan. Jelaskan juga upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan atau bahan baku daur ulang. Demikian. Berikutnya analisis manajerial. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi dalam UMKM biasanya lebih sederhana dibandingkan perusahaan besar, tapi tetap harus jelas agar bisnis dapat berjalan dengan baik. A. Deskripsi struktur organisasi. Struktur organisasi biasanya berbentuk linear atau fungsional tergantung pada UMKM. Contoh peran dan tanggung jawab. Pemilik atau pemimpin bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, manajemen keuangan, dan pengawasan umum. Berikutnya manajer operasional mengawasi proses produksi atau layanan sehari-hari, memastikan kualitas produk dan menjaga hubungan dengan pemasok. Berikutnya bagian keuangan mengelola pembukuan, penggajian, dan laporan keuangan. Berikutnya bagian pemasaran, mengembangkan strategi pemasaran, mengelola media sosial, dan menangani hubungan pelanggan. Berikutnya karyawan operasional, melakukan tugas sehari-hari seperti produksi, pelayanan pelanggan, atau pengiriman barang. B. Keunggulan struktur sederhana. Keputusan dapat diambil lebih cepat karena rantai komando yang singkat. Komunikasi lebih langsung dan transparan. Bagian C, contoh visual struktur organisasi jika ada. Di antaranya pemilik, ada manajer operasional, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian karyawan operasional. Demikian. Keterampilan manajerial. 2 keterampilan manajerial yang diperlukan itu untuk mengelola UMKM dengan baik. Pemilik dan manajer perlu memiliki keterampilan yang beragam, termasuk A. Keterampilan operasional, yaitu pemahaman tentang proses produksi atau operasional, kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia, bahan baku, dan infrastruktur secara efisien. B. Keterampilan keuangan, membuat dan menganalisis laporan keuangan sederhana, mengelola anggaran arus kas dan investasi kecil, memahami perpajakan untuk UMKM. C. Keterampilan pemasaran, strategi pemasaran digital, termasuk media sosial, SEO, dan iklan online, kemampuan untuk memahami kebutuhan pelanggan dan menyesuaikan produk atau layanan. Bagian B. Keterampilan kepemimpinan dan komunikasi, kemampuan untuk memotivasi tim dan menyelesaikan konflik, keterampilan negosiasi dengan pemasok atau mitra bisnis. E. Keterampilan manajemen risiko, mampu mengidentifikasi risiko dan membuat rencana mitigasi. Berikutnya memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan rencana bisnis jika ada perubahan kondisi pasar.
rencana pengelolaan risiko, identitas risiko, keuangan, kurangnya modal arus kas negatif, atau kegagalan mendapatkan pendanaan. Berikutnya operasional, gangguan pasokan bahan baku, kerusakan peralatan, atau tenaga kerja tidak memadai. Berikutnya pasar, yaitu penurunan permintaan, persaingan ketat, atau perubahan preferensi pelanggan. Berikutnya regulasi, perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi operasional atau perpajakan. B. Strategi mitigasi risiko. Ada keuangan, menyisihkan dana darurat untuk kebutuhan mendesak, menggunakan teknologi akuntansi sederhana untuk mengelola keuangan. Dan C. Pemantauan dan evaluasi. Secara rutin mengevaluasi risiko dan keberhasilan strategi mitigasi. Mengadakan pertemuan berkala untuk membahas masalah yang muncul dan mencari solusi. D. Asuransi atau cadangan darurat. Pertimbangkan untuk mengasuransikan aset penting seperti peralatan produksi atau kendaraan pengiriman. Berikutnya buat tabungan khusus untuk keadaan darurat. Kesimpulan dan rekomendasi. Kelayakan operasional proses produksi atau operasional UMKM ini efisien dan andal dengan struktur sederhana yang memungkinkan pengambilan keputusan cepat, bahan baku tersedia secara stabil dan instruktur. Mendukung kegiatan operasional, namun diperlukan pemantauan rutin untuk memastikan kelancaran proses di tengah potensi gangguan. Kelayakan pasar, produk atau jasa UMKM ini memiliki potensi pasar yang cukup besar, terutama jika dikombinasikan dengan strategi pemasaran digital yang efektif. Permintaan pasar tampak stabil, tetapi kompetisi dengan usaha sejenis harus diantisipasi. Berikutnya kelayakan keuangan. Meskipun potensi keuntungan ada, arus kas perlu dikelola lebih baik untuk menghindari resiko keuangan. Keuangan sistem catatan keuangan sederhana harus ditingkatkan untuk mendukung analisis keuangan yang lebih mendalam. Berikutnya manajemen risiko. Dengan rencana pengelolaan risiko yang memadai, UMKM ini dapat bertahan menghadapi tantangan seperti gangguan pasokan atau perubahan permintaan pasar, namun langkah mitigasi harus terus dievaluasi dan diperbarui. Kesimpulan akhir, UMKM ini layak untuk dijalankan, tetapi ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk memastikan kelangsungan usaha jangka panjang dan daya saing yang lebih baik. Ya, terima kasih Mas Igit. Oke. Berikut adalah presentasi dari kelompok 4. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita tutup dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.